Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Imam Sohebat dan Dengan Bu Siti. sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Tolong disimak ya. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Imam di sini. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan diajarkan kali ini yaitu tentang menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang kedua yaitu menentukan jenis paragraf, baik itu paragraf deduktif dan induktif. Nah, sekarang kita akan mulai materi yang pertama yaitu tentang menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Biasanya kalimat utama ini adalah yang mewakili atau yang menjadi fokus utama dalam suatu paragraf. Kemudian selain kalimat utama, ada juga yang disebut dengan kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama supaya bisa dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh, kita lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama baca. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, dari sana kita bisa menentukan kalimat utama. Coba perhatikan kalimat yang pertama dalam paragraf tersebut. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Nah, ini disebut dengan kalimat utama. Kenapa kalimat utama? Karena kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat kedua itu hanya sebagai penjelas. Seperti kesenian ini berkembang di daerah Bogor. Kemudian penjelas yang lainnya bahwa wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat. Kemudian kalimat penjelas lainnya, wayang bambu terbuat dari bambu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Yang utamanya, kalimat utamanya yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, sekarang kita mari bahas sama-sama kalimat atau paragraf berikutnya. Nah, di sini ada paragraf selanjutnya. Kita baca sama-sama. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Melalui berbagai permainan, anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Nah, di sini mana coba kalimat utamanya? Coba tebak. Sudah? Sudah? Ya, kalimat utama dari paragraf tersebut
adalah bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Nah, kalimat itu yang disebut dengan kalimat utama. Kalimat yang lainnya dari mulai melalui sampai kepemimpinan dalam diri itu yang disebut dengan kalimat penjelas. Karena bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan, itu kalimat utamanya. Kemudian dijelaskan dengan bermain di kalimat kedua, coba lihat. Dengan bermain, anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian dengan bermain juga akan memiliki beragam manfaat, dari mulai berempati sampai dengan melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Nah, itu yang membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, setelah kita paham akan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu menentukan jenis paragraf. Seperti yang kita ketahui, jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan kalimat utamanya itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu paragraf deduktif, dan yang kedua paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menyimpan kalimat utamanya di awal. Ingat, paragraf deduktif adalah paragraf yang menyimpan kalimat utamanya itu di awal paragraf. Dan yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif kebalikannya. Paragraf induktif adalah paragraf yang menyimpan kalimat utamanya itu di akhir paragraf. Ingat, paragraf induktif adalah paragraf yang menyimpan kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut ini dan kita tentukan mana termasuk apa, paragraf deduktif atau paragraf induktif. Nah, di sini ada paragraf 1. Kita baca sama-sama. Pada tahun 1889, J.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru yang merupakan dewa penguasa tanah Jawa yang berdiam di Gunung Lawu. Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu, ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh Sang Hyang Guru itulah yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Kita lihat pada paragraf 1 ini bercerita tentang pendapat-pendapat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia. Nah, coba lihat kalimat pertama pada paragraf. Itu hanya sebagian pendapat saja, yaitu pendapat dari Brandes bahwa menyatakan bahwa gamelan itu sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Nah, coba setelah kalimat pertama itu bukan kalimat utamanya, kita lihat kalimat terakhir pada paragraf tersebut.
Nah, kita lihat, itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Nah, ini adalah kalimat terakhir itu secara umum menceritakan tentang pendapat-pendapat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan. Nah, dapat disimpulkan bahwa paragraf 1 itu paragraf induktif. Karena apa? Karena paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sehingga paragraf 1 itu disimpulkan paragraf induktif. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf yang kedua. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut mitologi Bali, angklung berasal dari kata ang dan lung. Ang berarti angka atau nada, sedangkan lung berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angklung dapat diartikan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Angklung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angklung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Kita lihat kalimat pertama dari paragraf 2. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Nah, bisa kita bayangkan bahwa angklung ini dijabarkan secara umum ya di kalimat pertama. Berarti apa? Berarti ini disebut dengan paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Coba supaya lebih yakin kita pergi ke kalimat terakhir pada paragraf ini. Kita coba lihat ya. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, ini kan hanya menjelaskan alat musik angklungnya, bukan penjelasan angklung secara umum. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, ini hanya kalimat penjelas. Berarti apa? Paragraf 2 itu paragraf deduktif. Nah, alhamdulillah 2 materi telah tersampaikan. Kita ambil kesimpulan bahwa materi yang pertama itu tentang kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Kemudian yang kedua itu tentang menentukan jenis paragraf. Yang pertama apa? Ada paragraf deduktif yang menyimpan kalimat utamanya di awal paragraf. Dan yang kedua yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyimpan kalimat utamanya di akhir paragraf. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi di rumah, bisa dibaca-baca di bukunya masing-masing. Ya, dari Bapak sekian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.